Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, kita bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita diizinkan hidup sampai Senin malam ini tanggal 4 Desember 2023. Tuhan sudah pelihara kita beraktivitas dari pagi, siang, sore, petang, sampai petang menjelang malam. Sebentar kita harus berbaring tidur. Ada waktunya kita bekerja, ada waktu kita beraktivitas, ada waktunya kita berdiam diri. Dan nomor satu, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. Kita perlu merenungkan diri, evaluasi diri. Apakah sepanjang hari ini kita sudah hidup layak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sepanjang hari ini sudah melakukan kehendak Tuhan? Ini menjadi pertanyaan kita. Mari. Karena firman Tuhan sebentar kita mau baca di dalam Matius 13 ayat 47 sampai 58 tentang kerajaan surga bagaikan pukat, di mana nanti akan dipisahkan orang jahat dan orang benar. Dan kalau orang firman Tuhan, orang fasik, orang jahat akan binasa, saudara, kekal selama-lamanya. Tapi hanya orang benar masuk di dalam kerajaan milik Tuhan, surga buat selama-lamanya. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Seperti Yesus, seperti Yesus. Tidak ada keridhaan lain dalam kehidupan saya. Saya sebagai hamba Tuhan yang cinta Yesus akan mengajak Bapak Ibu semua saudara-saudaraku yang kucintai. Mari hidupku, hidup kita mau seperti Bapa di surga. Itulah Yesus juru selamat kita. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta. Itu menjadi kerinduan kita selalu dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, amin. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. To be like Jesus. Mari kita mau membangun diri kita seperti pencipta kita Yesus, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan ketaatan, penuh dengan rendah hati, penuh dengan kesetiaan, penuh
penuh dengan kebenaran, hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur hanya oleh rahmat anugerah Tuhan saya bersama Bapak Ibu dipelihara sampai hari ini. Menjelang tidur kita sudah di bulan Desember Bapak Ibu. Waktu begitu cepat. Sudah Tuhan izinkan kita memasuki hari yang keempat. Tanggal 4 Desember 2023. Besok sudah tanggal 5. Suasana Desember, suasana penuh dengan damai. Karena teringat 2000 tahun yang lalu Yesus lahir untuk kita dengan tujuan supaya kita lahir baru Bapak Ibu. Kekristenan itu harus serupa dengan Kristus. Ada Christ, Kristen. Harus ada Kristus. Kalau saudara Bapak Ibu tidak seperti Yesus, bagaimana saudara bisa masuk surga, saudara? Orang masuk surga adalah orang yang serupa dengan Kristus. Dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia, kalau kita baca Kejadian pasal 1, diciptakan serupa dengan gambaran penciptanya Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 juga dikatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa. Coba saya mau baca Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Menjadi serupa dengan Yesus. Maka tadi dikatakan dalam Filipi pasal 2, untuk menjadi serupa dengan Kristus di ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan berarti tubuh, jiwa, roh kita. Pikiran kita, perasaan kita, ya harus memiliki seperti Yesus. Sehingga kalau perasaan pikiran kita seperti Kristus, hati kita diisi dengan firman Tuhan, perilaku kita beres. Coba di sini, di ayat ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat-nasihat apa? Firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan membangun hidup kita, membentuk sifat karakter kita yang hidup di dalam kejahatan dosa, supaya menjadi benar di hadapan Tuhan. Ada penghiburan kasih. Kalau ada firman Allah, di dalamnya ada kasih, saudara. Ya, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bukan gontok-gontokan, saudara. Bukan ribut, jangan. Bukan waktunya kita ribut-ribut lagi. Suami istri anak, di gereja, semua sesama saudara. Mari kita mau damai dengan setiap orang. Ya, sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir bukan untuk dunia. Sehati sepikir untuk Tuhan Yesus, saudara. Sentralnya bukan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita. Sentral di atas segala-galanya. Dalam satu kasih, satu jiwa,
satu tujuan. Kalau Bapak Ibu berjemaat di mana gereja, harus punya cinta Tuhan dan cinta kepada gereja, saudara. Ya, cinta kepada rekan-rekan kita, ya, para jemaat-jemaat, satu tujuan. Semuanya untuk Tuhan Yesus. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati. Harus kita punya rendah hati, harus. Jadi hamba Tuhan harus rendah hati. Saudara-saudara hamba Tuhan yang kucintai, rendah hati. Semua saudara-saudaraku harus rendah hati. Usia saya 67 tahun. Bagi hamba-hamba Tuhan yang lebih muda dari saya anggap adik saya. Harus kita merangkul, rendah hati, hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya kita serupa dengan Kristus. To be like Jesus, seperti Yesus. Ayat yang keempat, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga harus. Kalau gereja-gereja besar, perhatikan gereja kecil. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kecil perlu dibantu, hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati, mari bantu, saudara. Memberi kasih. Jangan cuma nyuyu berdoa. Saya tidak demikian. Saya kalau perlu bantu, saya bantu. Banyak itu saya bantu, banyak hamba-hamba Tuhan. Sungguh, saya dengan hati yang tulus. Karena kita satu di dalam kerajaan surga. Di kerajaan surga besok nggak ada merek gereja, saudara. Organisasi gereja itu hanya di dunia. Di surga besok nggak ada organisasi. Gereja bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Maka kita mau tiru jejak Tuhan Yesus. Seperti dalam 1 Petrus 2:21. Kita sudah dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Maka dikatakan di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Pentingnya kebersamaan. Kita semua umat Tuhan, umat yang dicinta Tuhan, harus bersatu, pandang kepada Kristus. Satu tujuan, satu tubuh Kristus kita. Pandang kepada Kristus, hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin. To be like Jesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini, puji Tuhan. Biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Ini firman Tuhan luar biasa. Kita baca Matius 13 ayat 47 ya, sampai 58 supaya kita selesai. Supaya besok malam kita baca lagi pasal 14 ya. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Pagi besok perjanjian lama. Saudara, ada kehidupan lama diperbarui. Kan masuk dalam kerajaan surga adalah ciptaan yang baru, saudara. Ayat 47 demikian firman Tuhan Matius 13. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan, saudara. Lihat ini. Disaring sama Tuhan, saudara. Seperti pukat, ada saring penyaringan. Coba berikutnya. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Waduh, ampun saudara. Kalau tidak baik dibuang. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6 kalau kita bicara. Kalau kita di luar Yesus kita dibuang, saudara. Kering, saudara. Coba ini saya mau baca. Ya supaya jelas ada perbedaan, saudara. Oleh itu mari kita sadar seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Seberapa tahun kita saat ini. Apakah kita sama-sama saja masih kehidupan yang lama, saudara? Mari. Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sama ini, dibuang, dibakar saudara nanti. Ayat 49. Demikian juga pada akhirnya, pada hari zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar dari orang benar. Oh, coba saudara. Akan terjadi pemisahan. Ya, seperti di dalam Maliaki pasal 3 ayat 8. Saudara saya mau baca. Maliaki pasal 3 ada perbedaan antara orang fasik. Saya mau baca. Maliaki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan, saudara. Termasuk Bapak Ibu yang cinta Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan baik dari Simon, hamba Tuhan, yang terus ada perhatian, yang ada lapar hauskan firman Tuhan. Dengan tujuan apa menjadi orang Kristen, saudara? Supaya kita dibenarkan seperti pencipta, seperti Yesus, seperti Kristus. Supaya kehidupan kita lama kita buang. Nanti ada perbedaan dikatakan malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dan orang benar. Ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan
dan kertakan gigi. Wah, ngeri saudara. Ingetin, orang jahat nanti orang fasik. Selama hidupnya kita kalau jahat terus, hancur saudara. Apa yang saudara untung jadi orang jahat? Dalam nama Yesus, mari kita bertobat, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan katakan ayat 51, mengertikah kamu semuanya ini? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Mengerti Bapak? Mengerti, saya mengerti. Mengerti apa? Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan menjadi orang jahat. Stop orang jahat. Berhenti berbuat jahat. Seperti dalam kitab Yesaya pasal yang kedua sama baca. Supaya kita berhenti, stop berbuat jahat. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena semua akan berakhir. Kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4. Bahwa manusia hidup seperti uap. Yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Yesaya pasal 1 ayat 16. Basuhlah bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Amin. Mari kita isi dengan firman Tuhan. Ayat 52. Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, itu semua tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbandingan. Yang lama dibuang, saudara. Ya, perkara-perkara yang lama itu dibuang. Firman Tuhan katakan kepada ahli Taurat Farisi supaya bertobat. Demikian kehidupan kita, banyak orang Kristen juga seperti Farisi. Taurat jago firman Tuhan. Saya minta ampun, jangan sampai saya bisa hamba Tuhan, jaga Tuhan, tapi tidak melakukan firman, tidak menjadi pelaku firman. Ampun, tidak mau. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perempuan-perempuan itu, yang pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka tajuk kepada mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Yesus kembali ke Nazaret, kota asal, saudara ya. Kenapa Nazaret? Beda. Yusuf dari keturunan Daud, saudara ya. Dari Bethlehem itu Yusuf. Tapi kalau Maria, ya, dari Nazaret, ya. Jadi itu makanya Yesus juga disebut orang Nazaret, keturunan Daud dari Bethlehem, lahir dari Bethlehem. Kenapa kalau lahir dari Bethlehem? Bethlehem itu artinya the house of bread, rumah roti. Karena dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus adalah roti kehidupan. Mari di sini dikatakan semua takjub akan Yesus, kita juga takjub. Dan bukan hanya takjub saja, mari kita mencintai Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 55, bukankah ia anak tukang kayu, bukan ibunya bernama Maria, dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Maka mamai Maria, Maria berasal dari Nazaret. Ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita, jadi dari mana diperolehnya semua itu secara mata jasmani, ya. Jadi Maria atas izin Tuhan seperti sesudah melahirkan Yesus, ya, Yusuf dan melahirkan ada Yakobus dan lain itu saudara dari Yesus secara daging. Tapi Yesus lahir dari buah Roh Kudus, Roh Kudus. Oleh itu mari kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus kami tuntun hidup kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 57 dan 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58 yang terakhir. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Banyak orang menolak Yesus, saudara. Banyak mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sampai sekarang ini, banyak mereka memang orang yang masuk surga, saya katakan, tidak banyak, saudara. Dalam Matius 22 ayat 14 saya katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, saudara. Pertanyaannya, Bapak Ibu masuk di dalam panggilan banyak atau masuk di dalam pilihan? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam pilihan Tuhan. Karena kita dipilih. Sebagai terakhir, saya kasih dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya mau baca. Supaya kita menjadi anak Tuhan, kita mau makin bertambah-tambah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang bersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ini kemauan dari Tuhan Yesus. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan nanti malaikat akan memisahkan orang jahat dan orang benar. Dan orang benar masuk di dalam kerajaan surga. Dan kita makin hari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti orang benar kata firman Tuhan. Orang benar akan bercahaya seperti matahari. Dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan surga. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Mari kita punya telinga hati, kita dengarkan firman Tuhan.
komitmen kita. Biar kita mau menjadi seperti Yesus. Karakter kita. Ada 5 poin yang sudah selalu saya sampaikan. Karakter Kristus adalah memiliki kasih. Kasih vertikal, kasih horizontal. Dan yang kedua, memiliki sifat taat. Taat vertikal, taat horizontal. Dan ketiga, memiliki sifat rendah hati seperti Yesus. Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati saling kepada horizontal, kepada sesama. Yang keempat, memiliki sifat setia. Setia kepada Yesus. Setia kepada horizontal. Setia kepada suami istri. Setia kepada pelayanan, kepada gembala. Siapapun kita mesti setia. Tapi bukan setia kepada dosa. Tapi setia kepada Yesus, benci terhadap dosa. Dan yang kelima, hiduplah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, bentuklah hidupku, haleluya, seperti Engkau, amin, haleluya. Karakterku Yesus bentuk, haleluya, memiliki karakter Kristus, memiliki karakter Kristus. Saya mau seperti Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau seperti Yesus, amin, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, komitmen dengan Tuhan, minta sama Tuhan, bentuklah hidupku supaya hidupku sama seperti Yesus, melakukan kebenaran firman Tuhan sampai langkah kita yang terakhir, berjumpa dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.